Kondisi Timur Tengah yang masih memanas dampak perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran membuat sejumlah warga negara Indonesia khawatir dan ingin kembali ke Indonesia, khususnya jemaah umroh Indonesia yang masih tertahan. Menurut keterangan salah satu jemaah umroh di Madinah, jika sebagian jemaah umroh tertahan di bandara karena mereka menggunakan maskapai yang tidak terbang langsung ke tujuan, tetapi harus transit dahulu. Namun karena dia bersama rombongan jemaah umroh lainnya menggunakan pesawat terbang langsung ke tujuan atau direct flight, dipastikan aman, tidak ada insiden tertahan atau terhambat. Kalau untuk saya pribadi, karena memang saya dan rombongan itu menggunakan maskapai Saudi Airlines yang direct, jadi baik keberangkatan dari Indonesia ke Jeddah maupun pulang nanti dari Madinah ke Indonesia itu kami direct. Nah, untuk teman-teman jamaah lain yang mungkin menggunakan maskapai dengan transit, itu mungkin ada penyesuaian tersendiri mungkin ya Mbak. Artinya sampai sejauh ini kalau untuk Mbak Nadia dan rombongannya ini tidak ada hambatan ya Mbak ya untuk kepulangan ke tanah air juga masih sesuai jadwal? Ya, insya Allah saya kemarin setelah saya pastikan di tiket, itu juga belum ada pemberitahuan dari pihak maskapai Saudia. Jadi kemungkinan ya masih sesuai jadwal Mbak. Sementara Kementerian Luar Negeri juga menerjunkan tim di Bandara Arab Saudi untuk memantau kondisi jemaah umroh yang tertahan akibat perang di Timur Tengah. Kemlu juga berkoordinasi pada Kemenhaj, termasuk travel untuk menyediakan penginapan dan tiket pulang ke tanah air. Jemaah umroh ini mungkin menjadi perhatian kita juga untuk penanganan WNI jemaah umroh yang stranded. Perwakilan RI menerjunkan tim pemantauan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dan Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah selama 24 jam, dan jemaah yang masih tertahan kepulangannya di bawah koordinasi perwakilan dan pihak travel dicarikan akomodasi atau penginapan di sekitar Bandara Jeddah dan Madinah sambil menunggu tiket kepulangan yang tersedia. Perwakilan juga saat ini tengah menjajaki berbagai penerbangan untuk mengupayakan penerbangan tambahan ke wilayah sana. Khusus terkait penanganan jemaah umroh, Kemlu berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh juga menyampaikan himbauan untuk penundaan perjalanan ke kawasan Timur Tengah hingga situasi lebih kondusif. Sebelumnya, sebuah drone jatuh dan meledak di dekat Bandara Internasional Dubai pada hari Sabtu waktu setempat. Ledakan terjadi di samping area konkours A bandara. Sejumlah negara seperti Filipina dan Rusia sudah mengevakuasi warganya dari Iran dan sejumlah negara terdampak perang di Timur Tengah. Namun tantangan evakuasi WNI ini tak mudah mengingat perang Amerika Serikat, Israel dan Iran meluas ke negara Timur Tengah lainnya sehingga mereka menutup wilayah udara dan membuat rute penerbangan internasional terganggu. Tim Liputan, Kompas TV. Dampak perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran, sejumlah jemaah umroh Indonesia masih tertahan. Kemudian bagaimana pemerintah Indonesia bisa membantu kepulangan jemaah yang masih tertahan di sana dan sejumlah wilayah terdampak dan fasilitas apa yang diberikan. Kita bahas bersama dengan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh RI, Ihsan Marsya. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Brahimana dan juga pemirsa Kompas TV. Baik, Mas Ihsan, jadi kalau untuk hari ini, hingga hari ini, berapa kemudian jemaah umroh yang masih tertahan di Arab Saudi dan juga beberapa mungkin wilayah di sekitarnya? Baik, Mas Brahimana, memang informasi berkaitan dengan keberadaan jamaah sejak eskalasi meningkat mulai tanggal 28 Februari lalu, kita mencatat sebanyak berdasarkan data Siskopatul jamaah haji atau jamaah umroh maksud kami yang berada di Arab Saudi sekitar 58.000, dan kita melihat proses kepulangan jamaah mulai dari tanggal 28 hingga hari Sabtu lalu, tepatnya pada tanggal 7 Maret 2026 ini, kami juga menghitung berdasarkan laporan dan pemantauan dari teman-teman dari Satgas Bandara, tim teknis urusan haji dari KJRI Jeddah mencatat sebanyak kurang lebih
17.427 jamaah kita sudah pulang ke tanah air, dan juga memang ada beberapa jamaah kita ratusan yang tercatat masih tertahan menunggu penerbangan. Artinya kita melihat ada jamaah kita yang masih berada di Arab Saudi dalam konteks melaksanakan ibadah umroh. Dalam rangkaian ibadah ada yang sudah masuk jadwal pemulangan namun ada terkendala sehingga stranded ataupun tertahan di bandara, dan itu sedang kita terus pantau, Mas Bre. Kemudian untuk jemaah yang sudah harusnya pulang tapi sampai sekarang masih tertahan, ini bagaimana kemudian di sana, Mas? Apakah kemudian akomodasinya sudah dipastikan aman atau bagaimana kemudian pemerintah Indonesia memastikan nasib mereka di sana? Nah, kaitan dengan kondisi jamaah kita secara umum di Arab Saudi saat ini terus kami pantau dalam keadaan aman dan terkendali, dan juga pemerintah melalui kantor urusan haji di Jeddah dan juga tentunya terus melakukan monitoring langsung di lapangan baik di area bandara maupun di hotel tempat jamaah menginap. Sebagian jamaah memang mengalami penundaan kepulangan akibat penyesuaian penerbangan di kawasan Timur Tengah seperti yang tadi disampaikan, dan insya Allah dalam proses pemulangan terus berjalan secara bertahap. Yang kita ketahui proses pemulangan jamaah yang menggunakan penerbangan langsung atau direct flight itu relatif normal dan sesuai dengan jadwal, dan juga tinggal menyesuaikan waktu penerbangan jamaah kita, sehingga jumlah jamaah yang menunggu kepulangan juga mulai berkurang hingga saat ini. Tentu yang ingin dipastikan adalah tidak ada jamaah yang tidak terpantau, seluruhnya berada dalam pendampingan penyelenggara perjalanan dan perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi, Mas Brimana. Kemudian ada juga mungkin beberapa jemaah yang memilih awalnya gitu ya, ini transit itu pesawatnya. Kemudian mereka meminta ataupun ingin bahwa mereka bisa dipulangkan dengan direct flight. Ini bagaimana kemudian dari Kementerian Haji dan Umroh? Apakah kemudian juga sudah berkomunikasi dengan pihak penyelenggara perjalanan? Baik, ini yang terus kita bangun bagaimana ikhtiar-ikhtiar untuk mitigasi proses pemulangan jamaah, misalnya yang tadi transit atau tertahan. Kita terus bangun komunikasi bersama teman-teman PPIU atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh untuk mitigasi proses kepulangan jamaah. Tentu kita terus memantau bagaimana ketersediaan maskapai, termasuk jamaah-jamaah yang transit. Memang diberikan pilihan tentunya berkaitan dengan proses pemulangan jamaah, apalagi dengan maskapai yang misalnya tidak menghentikan operasionalnya, misalnya seperti kemarin beberapa waktu lalu ada Qatar Airways, Etihad dan lain sebagainya. Tentu perlu dicarikan solusinya, termasuk dengan menggunakan maskapai yang direct seperti Saudia, Garuda Indonesia dan juga Lion Air. Dan memang seperti informasi yang kami dapatkan dari teman-teman di Arab Saudi, hingga hari ini memang sudah ada mulai beberapa maskapai yang tadinya menghentikan operasionalnya sudah mulai secara bertahap untuk beraktivitas dalam proses pengangkutan jamaah ke tanah air, Mas Braimana. Baik, tentunya selain soal penggantian ataupun pengalihan penerbangan, tentunya ada juga mungkin harus jemaah yang extend di hotel, kemudian juga kebutuhan mereka sehari-hari juga kemudian harus dipenuhi. Nah, ini apakah kemudian semua ditanggung oleh jemaah yang tertunda ini, ataukah juga ada peran dari agen perjalanan travel, Mas Ihsan? Betul Mas Bermana, karena memang selama masa menunggu kepulangan yang terus kita pastikan, kita pantau dan juga kita dampingi berkaitan dengan kebutuhan dasar jamaah untuk agar tetap terpenuhi. Karena mayoritas jamaah saat ini masih berada di hotel tempat mereka menginap sebelumnya, baik itu di Mekah maupun di Jeddah. Untuk itu kami terus mendorong, mengingatkan dan juga berkoordinasi bersama penyelenggara perjalanan umroh untuk tetap bertanggung jawab terhadap layanan dasar tadi, akomodasi jamaah, konsumsi dan kebutuhan layanan jamaah selama masa tunggu. Untuk itu pemerintah melalui tim teknis urusan haji di Jeddah juga terus melakukan monitoring, memastikan jamaah mendapatkan pelayanan yang layak. Tadi seperti kita mendengar kutipan yang disampaikan oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri,
kita dibagi beberapa shift selama 24 jam di 2 bandara di Madinah dan juga di Jeddah untuk memastikan koordinasi bersama jamaah dan juga PPU untuk betul-betul memperhatikan layanan bagi jamaah kita yang tadi menunggu proses kepulangan maupun yang tertahan yang berada di hotel-hotel di sekitar Mekah maupun di Jeddah, di sekitar dalam proses menunggu kepulangan. Dan tentu pemerintah juga terus melakukan koordinasi agar persoalan di lapangan dapat terselesaikan dengan baik, Mas Brimana. Berarti untuk biaya ini juga bagaimana nih, tadi belum terjawab nih Mas Ihsan, apakah kemudian dibebankan kepada jemaahnya atau memang ada kemudian bantuan yang diberikan dari Kementerian Haji dan Umroh maupun dari pihak travelnya? Betul, karena memang berkaitan dengan perjalanan ibadah umroh, khususnya bagi jamaah menggunakan travel umroh, memang sepenuhnya selama proses pemberangkatan, pelayanan hingga kepulangan jamaah itu menjadi tanggung jawab PPU atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Tentu dalam konteks dinamika yang terjadi, kita terus mendorong bagaimana komunikasi, koordinasi terus terjalin kuat antara travel umroh bersama jamaahnya untuk menghadirkan solusi bersama. Tentu pemerintah memastikan layanan akomodasi tersebut dapat berjalan dengan baik, sehingga dalam perjalanan, dalam prosesnya kita juga melihat ada travel yang mengeluarkan biaya mandiri untuk jamaahnya, ada yang kesepakatan bersama jamaah dan juga travel untuk menyisihkan atau menambah biaya untuk memenuhi kebutuhan ataupun layanan dasar selama proses menunggu kepulangan. Itu yang selama ini dalam pemantauan kami prosesnya terus berjalan, dan kami ingin pastikan tentunya dari pemerintah semua layanan ataupun kebutuhan dasar dapat terpenuhi bagi jamaah kita, Mas Brimana. Baik, jadi memang tergantung bagaimana komunikasi antara jemaah dan juga pihak penyelenggara perjalanan seperti itu, Mas Ihsan. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, di tengah situasi perang yang masih memanas seperti itu antara Israel, Amerika Serikat dan juga Iran, dan juga masih memanas juga di negara-negara Arab Teluk, bagaimana kemudian nanti untuk umroh yang baru akan berjalan, atau bagaimana dengan jemaah yang ingin umroh atau sudah membayar biaya umroh ke ke agen perjalanan, ya, apakah kemudian umroh masih bisa dilakukan atau seperti apa, Mas Ihsan? Betul, sebelumnya memang sejak eskalasi mulai meningkat di tanggal 1 April kita memang sudah menyampaikan himbauan kepada masyarakat, pada calon jamaah umroh untuk mempertimbangkan penundaan berangkat umroh, karena memang ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita mitigasi, perlu kita hadirkan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Meski kita mendengar dan menyimak bersama dari otoritas Arab Saudi bahwa situasi terkendali dan relatif aman, dan juga bahkan proses pelaksanaan ibadah umroh bagi jamaah-jamaah dari seluruh Indonesia masih dari seluruh dunia bahkan masih normal. Tentu ini bagian dari langkah-langkah yang perlu dihadirkan oleh pemerintah, langkah kehati-hatian berkomitmen kepada perlindungan dan keselamatan jamaah, sehingga himbauan sampai hingga hari ini masih dalam tahapan agar pertimbangan untuk penundaan bagi jamaah kita dalam melaksanakan ibadah umroh. Tentu pemerintah juga ikut terus berkoordinasi bersama PPU dan juga stakeholder penyelenggaraan ibadah umroh berkaitan dengan mitigasi-mitigasi yang perlu kita hadirkan. Apakah nanti bagi jamaah yang sudah melakukan pembayaran akomodasi ada diskusi ataupun komunikasi bersama PPU dengan mencari solusinya bersama, termasuk kaitan dengan maskapai penerbangan, apakah bisa dilakukan refund atau reschedule, bahkan reroute berkaitan jamaah kita yang hendak menuju ke Arab Saudi. Artinya hingga saat ini kami kembali menyampaikan bahwa himbauan tersebut masih berlangsung, sebagai mana halnya kami dari bersama Kementerian Luar Negeri terus memantau kondisi di kawasan. Jika kondisi sudah dapat dikatakan kondusif dan terkendali, tentu kita bisa mencabut himbauan tersebut. Namun kita terus menunggu bagaimana dan melihat bagaimana situasi ini di kawasan, dan berangkat dari prinsip kehati-hatian dan keselamatan bagi jamaah kita, Mas Brimana. Tapi misalnya jika ada jemaah maupun penyelenggara perjalanan yang tetap kekeh ingin berangkat seperti itu, Mas Ihsan, kemudian syaratnya apa dari pemerintah? Apakah memang harus dipastikan bisa memulangkan kembali jemaah ke Indonesia?
Betul Mas, bagaimana memang ini sifatnya imbauan, memang ada sebagian PPU ataupun travel umroh memahami imbauan ini sebagai bagian dari ikhtiar pemerintah yang perlu diikuti dan ditaati. Namun ada juga yang menempatkan imbauan ini sebagai hal yang bukan larangan, namun masih ada jamaah kita yang diberangkatkan atau travel umroh yang memberangkatkan jamaah. Namun satu hal yang perlu kita tekankan bahwa teman-teman ataupun PPU travel umroh yang berangkatkan jamaah ataupun yang berangkat secara mandiri tentu harus bisa memastikan bagaimana jamaah yang diberangkatkan sesuai dengan tanggung jawab dari PPU ataupun travel umroh selama dalam pemberangkatan dapat memastikan proses keberangkatan pelayanan yang optimal bagi jamaah hingga kepulangan secara jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan selamat. Jaminan itu yang harus kami tekankan kemarin dalam koordinasi bersama dengan stakeholder bahwa teman-teman harus bisa memastikan itu karena memang imbauan ini juga berangkat dari prinsip kehati-hatian berbagai pertimbangan yang disampaikan oleh pemerintah dan kita melihat memang hingga hari ini ada teman-teman dari PPU, dari travel umroh tetap memberangkatkan jamaah menuju tanah suci. Kita juga melihat ada berbagai pertimbangan, baik itu bicara tentang akomodasi yang sudah dipesan jauh-jauh hari di Arab Saudi dan juga banyak hal berkaitan dengan pertimbangan untuk tetap memberangkatkan jamaah untuk melaksanakan ibadah umroh. Mas Bremana. Baik, kemudian selain umroh tentu saja yang akan dekat ini Mas Ihsan kalau tidak salah April sudah mulai berangkat ya untuk gelombang pertama haji ya Mas ya. Ini bagaimana kemudian dengan kondisi seperti ini Mas? Apakah kemudian ada potensi ibadah tahun ini, ibadah haji tahun ini bisa terganggu atau mungkin dibatalkan seperti itu? Untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini tentu persiapan perlu kami sampaikan juga tetap berjalan sesuai rencana, bahkan kita menyebutkan sudah hampir 95% persiapan yang dihadirkan oleh pemerintah dan untuk itu pemerintah terus berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait kesiapan layanan dan penyelenggaraan haji. Dan memang tentu kita tidak menutup pintu berkaitan dengan berbagai mitigasi yang perlu kita persiapkan melihat berbagai potensi kemungkinan-kemungkinan termasuk berbagai masukan dari banyak pihak termasuk dari DPR berkaitan dengan potensi-potensi jika nanti ada eskalasi yang kian meningkat, ada pertimbangan-pertimbangan di kawasan yang perlu menjadi catatan penting dalam proses persiapan maupun pelaksanaan ibadah haji. Artinya segala skema sudah kita mulai siap dari dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji yang tinggal hitungan bulan, kurang lebih 2 bulan ke depan di bulan April insya Allah sudah mulai berangkatkan jemaah. Tentu kita akan terus melihat dan memantau kondisi dan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Tentu dengan skema dan mitigasi yang telah kita siapkan berkaitan dengan penyelenggaraan dan tentu prioritas pemerintah dalam memastikan keselamatan, keamanan dan kenyamanan jamaah haji Indonesia dalam konteks nanti di bulan April. Mas bagaimana? Tapi antisipasinya seperti apa nih Mas Ihsan jika memang nanti perjalanan haji tetap diselenggarakan dengan kondisi yang masih memanas, itu antisipasi untuk soal keamanannya seperti apa, dan kalaupun misalnya nanti dibatalkan gitu, apa yang kemudian akan dilakukan Kementerian Ibadah Haji dan Umroh? Baik, memang kita siapkan terus berkoordinasi bersama otoritas Arab Saudi dan juga bicara tentang potensi-potensi apakah ada pada titik yang misalnya penyelenggaraan haji tidak dapat dilaksanakan. Kita bisa berkaca misalnya pada fase COVID-19 kita sudah pengalaman tidak memberangkatkan jamaah haji misalnya di tahun pada selama COVID-19 dan di saat haji dibuka 2022 ada pembatasan-pembatasan. Nah, mitigasi-mitigasi serupa juga kita juga pertimbangkan dan siapkan. Apakah nanti yang hanya diberangkatkan dengan range usia tertentu di bawah 65 tahun ke bawah misalnya dengan porsi 50% jamaah yang hanya bisa diberangkatkan misalnya bahkan tidak memberangkatkan sama sekali. Kita terus akan melihat dan memantau bagaimana realitas dan dinamika yang terjadi termasuk dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan. Yang jelas prinsip kita tadi Mas Bremana bicara tentang memastikan keselamatan dan keamanan jamaah kita dan juga melihat potensi-potensi yang tentu yang tidak kita inginkan misalnya berkaitan dengan pembatalan maupun eskalasi yang semakin luas yang mengharuskan kita untuk tidak memberangkatkan jamaah haji ke tanah suci. Mas Bremana.
Tapi sejauh ini terakhir Mas Ihsan, apakah sudah ada komunikasi juga dengan pihak Kerajaan Arab Saudi terkait dengan nasib ibadah haji tahun ini? Dan komunikasi terus terbangun dan terjalin hingga saat ini berdasarkan informasi yang kami himpun juga dari teman-teman perwakilan Indonesia di Arab Saudi. Dari pemerintah Arab Saudi masih memastikan bahwa proses penyelenggaraan ibadah haji ke depan masih berjalan dengan baik, dan tentu akan ada komunikasi lanjutan jika ada kemungkinan yang tentu terus didiskusikan dan disampaikan jika ada kemungkinan berkaitan dengan penyelenggaraan haji yang berkaitan dengan eskalasi di kawasan misalnya. Dan kami perlu sampaikan kembali bahwa komunikasi terus terjalin dan kita siap dengan berbagai kemungkinan yang terjadi, termasuk dengan penyelenggaraan ibadah haji, dan persiapan hingga saat ini sudah dapat dikatakan 95% Mas Braimana dan juga pemirsa untuk penyelenggaraan haji 1447 Hijriah ini. Baik, tentunya yang kita harapkan semuanya berjalan lancar ya Mas ya, eskalasi menurun, kemudian jikapun memang nanti ada sesuatu yang tidak kita inginkan juga persiapannya sudah dipersiapkan secara matang oleh Kementerian Haji dan Umroh. Terima kasih Mas Ihsan Marsya, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Wassalamualaikum Mas Ihsan.